Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelompok 4. Ini di kuliah salah satu mata kuliah administrasi komputer analitik dengan dosen pemampu Ibu Leni Justina SRM. Kami kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama dalam mengakhiri tugas tentang Smart PLS. Sebelum masuk materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uji PLS menggunakan Smart PLS atau Outer Loading dan Inner Models. Apa itu Smart PLS? Smart PLS adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk melakukan Structural Equation Modeling atau SEM dengan metode Partial Square atau PLS. Nah, Smart PLS ini sering digunakan oleh peneliti untuk melakukan olahan data kuantitatif data primer karena aplikasinya yang ringan dan mudah didapatkan. Dalam menggunakan Smart PLS, evaluasi modelnya dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, konsep perhitungan kalkulat Smart PLS dibagi menjadi 4. Yang pertama ada outer loading, di mana kita dapat melihat hasil uji validitas konvergen, diskriminan, dan uji reliabilitas. Lalu yang kedua ada inner models, di mana di sini akan dipaparkan hasil koefisien determinasi atau R-square, nilai pengaruh Q2, dan effect size atau F2. Yang ketiga ada uji signifikan two-tiled, dibagi menjadi 3, yaitu PLS algorithm, bootstrapping, dan bill folding. Lalu yang keempat yaitu collinearity statistik atau nilai PIF. Nah, sebelum memulai proyek, kita harus menyiapkan data yang akan diolah. Lalu, salin data dari Excel terlebih dahulu ke file berbentuk CVS atau melalui notepad seperti gambar di samping. Selanjutnya, buka aplikasi Smart PLS, pilih New Project, lalu tulis nama yang akan diolah. Pilih data yang disimpan di Excel tadi, lalu klik Open. Setelah muncul seperti di gambar ini, lalu diberi nama yang berbeda dengan nama proyek yang sebelumnya. Jika sudah seperti ini, maka yang dilakukan sudah benar. Klik 2 kali proyek yang kelompok 4 sehingga muncul layar seperti gambar tersebut. Blok masing-masing indikator, lalu tahan dan lepaskan pada layar kosong sehingga muncul seperti pada gambar di samping. Lakukan hal yang sama pada setiap indikator sehingga muncul seperti pada gambar di samping. Hubungkan antar variabel ekuivalennya dengan klik kursor, menghubungkan sampai bulatan berubah menjadi warna biru. Masuk pada perhitungan, yaitu perhitungan pertama yang dapat dilihat pada hasil outer loading. Jika hijau, itu menandakan dia valid, dan jika hasilnya merah, menandakan dia tidak valid. Selanjutnya yaitu perhitungan PLS algorithm. Ada 2, yaitu yang pertama uji validitas konvergen dan yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji validitas konvergen berdasarkan AV dapat dilihat pada output di atas bahwa indikator valid karena nilai AV besar dari 0,5. Yang kedua yaitu uji reliabilitas.
Berdasarkan Cronbach alpha, semua indikator X1, X2, X3, Y, dan Z valid karena nilainya besar dari 0,7. Selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Dapat kita lihat pada output di atas bahwa hanya indikator variabel Z yang keluar. Untuk itu, berdasarkan ketentuan, uji validitas diskriminan dengan indikator Z 0,858 besar AV 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa indikator variabel Z itu adalah indikator yang valid. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan inner models, di mana kita di sini menggunakan calculate seperti PLS algorithm, bootstrapping, dan blindfolding. Nah, di sini kita pertama menghitung bagaimana nilai R2 atau nilai R2, di mana seperti gambar R2 ditentukan 0,19 itu dikatakan lemah, 0,33 itu moderat, dan 0,67 itu kuat. Berdasarkan output pada calculate PLS algorithm, bagian R2 dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Y dan Z saja yang keluar. Maka, dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai R2 untuk indikator Y dan Y 0,784, artinya indikator ini termasuk lemah atau tidak baik. Sedangkan untuk indikator Z 0,634 yang berarti termasuk indikator moderat atau baik. Selanjutnya perhitungan nilai VIF. Jika nilai VIF besar dari 5, maka semua indikator tidak mengalami masalah multikolineritas. Berdasarkan output pada calculate PLS algorithm, dapat kita lihat bahwa semua nilai VIF indikator kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator mengalami masalah multikolineritas. Berdasarkan perhitungan inner model PLS algorithm, bootstrapping dan blindfolding, didapatkan bahwa nilai effect size atau F2 berdasarkan syaratnya yaitu 0,02 bernilai kecil, 0,15 menengah, dan 0,35 besar. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa output pada calculate PLS algorithm dapat kita lihat bahwa hasilnya hanya yang bervariabel Y saja yang mendapatkan nilai. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan nilai effect size F2 untuk indikator Y atau 0,375, artinya indikator ini termasuk berpengaruh besar. Kemudian, untuk nilai uji signifikan 2 Taillet, t-value didapatkan nilainya 1,96 karena signifikan levelnya yaitu 5% atau 0,05. Berdasarkan gambar di atas, bahwa output pada calculate bootstrapping dapat kita lihat bahwa di sini semua indikator variabel X1, X2, X3, dan Y berpengaruh terhadap Z atau dinyatakan valid dinilai. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai t-value 0,05 untuk semua indikator variabel dinyatakan valid. Selanjutnya perhitungan nilai Q2, di mana sesuai ketentuannya 0,02 itu lemah, 0,15 itu moderat, dan 0,35 itu kuat. Berdasarkan output pada blindfolding ini, dapat kita simpulkan bahwa di sini hanya indikator variabel Y dan Z saja yang dapat dinilai seperti hasil output di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator Y dengan nilai 0,532 artinya indikator ini termasuk kuat. Sedangkan untuk indikator Z dengan nilai 0,457 juga termasuk indikator kuat.